adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap sehat-sehat dan tetap semangat ya. Nah, meskipun saat ini Kak Kristina memimpin pujian dengan memakai masker, tapi Kak Kristina sungguh bersuka cita karena bertemu dengan adik-adik. Ayo berikan senyuman kalian kepada kakak, kepada mama, kepada papa, dan semua orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Ucapkan syukur bahwa Tuhan sudah menyertai kita semua. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Hatiku Siap. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali. Ayo Kak Tina. Boleh sambil bertepuk tangan. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah wahai gambus kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Katakan hatiku siap. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah wahai gambus kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Kita akan berdoa untuk membuka sekolah minggu kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, seperti lagu pujian yang sudah kami nyanyikan, kami siap untuk memulai ibadah pada hari Minggu ini. Berkati dan sertai kami, dan tolonglah kami agar kami bisa memuji Tuhan dengan baik dan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin dan sertai kami di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, siapa di sini yang bersuka cita? Atau ada yang bersedih? Cara untuk membangkitkan sukacita adalah bersyukur dengan memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita nyanyikan lagu Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Kita nyanyikan sekali lagi. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu tenang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, haleluya. Haleluya, nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Nah, sekali lagi kita akan nyanyi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lagu ini
cukup baru, Kak Krisna juga masih belajar. Kita akan sama-sama belajar menyanyikan lagu ini. Adik-adik, apa kabar semuanya? Senang sekali kita bisa beribadah bersama lagi hari ini. Bertemu lagi dengan Kak Nelly. Kakak berharap adik-adik semua sehat dan sukacita. Yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua, yaitu Minggu Advent Damai. Yuk kita belajar menyebarkan kedamaian di sekeliling kita. Jika adik-adik mempunyai masalah, berselisih, atau sedang bertengkar dengan teman, sahabat, kakak atau adik, bahkan orang tua, kita akan belajar memaafkan mereka ya. Dan jika kita mempunyai kesalahan, kita harus juga belajar meminta maaf kepada mereka dan menyelesaikan permasalahan kita di dalam damai. Kita menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam kedamaian dan menyebarkan kedamaian. Kita menyalakan lilin Adventnya ya adik-adik. Selamat Minggu Advent yang kedua. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Semua sikap berdoa. Ya adik-adik ya, teman kita Ethan akan berdoa. Mari kita berdoa. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami masih dapat sekolah minggu, walaupun secara online. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengar firman Tuhan. Berkatilah kami semua agar kami dapat mengerti dan mengikuti firman-Mu. Berkati juga kakak sekolah minggu yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tak terasa kita sudah memasuki minggu pertama bulan Desember. Nah, itu tanda-tandanya beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi kita akan merayakan Natal. Ya adik-adik ya, merayakan Natal berarti kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Pasti firman Tuhan yang akan kita dengar di minggu-minggu ini adalah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, firman hari ini yaitu tentang Tuhan memberi anugerah yang diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Adik-adik nanti bisa baca sendiri ya. Semua sudah bisa buka Alkitabnya kan? Semuanya bisa baca sendiri adik-adik ya.
Nah, sebelum melanjutkan cerita, kita lihat dulu video ini ya adik-adik ya. Kisah ini terjadi sekitar 2000 tahun yang silam. Di sebuah kota ada seorang wanita yang taat beragama. Nama wanita itu Maria. Tuhan menyukai orang yang taat dan mengirim malaikat Gabriel untuk menemuinya. Di rumahnya di Galilea, kota Nazaret. Kamu akan melahirkan seorang bayi laki-laki dari Tuhan. Kamu harus menamainya Yesus. Aku ini hamba Allah, jadilah semua seperti firman-Nya. Demikianlah Maria menyimpan perkataan itu di dalam hatinya. Tadi kita sudah melihat seorang malaikat Tuhan yang bernama Gabriel datang ke rumah seorang gadis bernama Maria. Adik-adik, Maria itu adalah seorang gadis yang baik, yang taat pada Tuhan. Ia belum mau menikah, tapi sudah bertunangan dengan Yusuf dan akan segera menikah adik-adik. Malaikat itu berkata kepada Maria supaya jangan takut karena ia akan menyampaikan kabar sukacita. Nah adik-adik, kalau kita akan mendengar kabar sukacita pasti kita senang dong ya. Nah malaikat itu mengingatkan supaya jangan takut. Nah adik-adik, kakak bacakan ayat 30 sampai dengan 33. Ayo adik-adik kita dengar ya. Nah adik-adik, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Nah, adik-adik, penjelasan malaikat Gabriel sungguh mengejutkan ya. Bagaimana mungkin ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak, sedangkan Maria tadi katanya belum menikah adik-adik. Tapi Maria tahu bahwa malaikat itu berasal dari Tuhan dan ia percaya apa yang disampaikan malaikat Gabriel. Maria percaya bahwa Tuhan yang memilihnya adik-adik. Nah adik-adik, kita bisa lihat bagaimana Maria merespons apa yang dikatakan malaikat Gabriel. Di ayat 34 sampai dengan 35, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Dan adik-adik, Maria adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Walaupun mungkin tidak nyaman ya adik-adik buat dirinya ya adik-adik ya. Pasti Maria juga, aduh bagaimana ini? Pasti adik-adik Maria akan merasakan itu adik-adik.
Namun dia menjawab dan menerima apa yang dianugerahkan Tuhan padanya. Kita lihat di ayat 38 adik-adik. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria adik-adik. Sungguh luar biasa ya adik-adik ya. Tuhan memberikan suatu anugerah yang besar bagi Maria, yaitu Tuhan hendak datang ke dunia melalui seorang bayi mungil dengan melalui Maria yang menjadi ibunya. Anugerah Tuhan bukan hanya bagi Maria ya adik-adik, tapi juga bagi kita semua, bagi adik-adik, bagi kakak, bagi mama papa, adik kakak, bagi kita semua adik-adik. Kita bisa merasakan anugerah Tuhan yang kita alami setiap hari. Dari pelajaran tentang Maria, kita bisa belajar bahwa jika Allah memiliki kehendak untuk kehidupan kita, maka kita harus mentaati apa yang Tuhan inginkan. Walau terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita ya adik-adik ya. Tapi kita harus percaya Tuhan pasti akan memberikan jalan buat kita melakukannya. Asal kita taat dan setia padanya. Nah, misalkan ketika adik-adik menginginkan sesuatu, tetapi tidak bisa adik-adik dapatkan, jangan sedih. Ingat, mungkin Tuhan punya rencana lain yang lebih baik, bahkan mungkin jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan. Kita lakukan yang terbaik dan berserah kepada Tuhan. Memang tidak mudah memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita, tapi melalui hari ke hari yang kita lalui dengan taat akan firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, maka kita akan mengerti bahwa kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Udah sering kedengeran ya adik-adik ya. Semuanya jangan-jangan sudah tahu ya isinya ya. Nah, adik-adik, Yohanes 3 ayat 16. Kakak baca dulu, baru nanti kita baca bersama-sama ya. Nah, adik-adik, isinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah mendengarkan bagaimana ketaatan Maria terhadap kehendak Tuhan. Ajari kami Tuhan agar kami tidak hanya mendengar firman-Mu, tidak hanya membaca, tapi kami juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa. Mungkin ada teman-teman kami yang sedang sakit, atau papa mama kami yang sedang sakit. Tuhan sembuhkan agar saudara-saudara kami atau yang siapapun yang sedang sakit bisa beraktivitas kembali.
Tuhan, kami juga mau berdoa buat situasi pandemi, kiranya agar segera berlalu, agar kerinduan kami untuk bisa beribadah di gereja dapat terwujud. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hapuskan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Jangan lupa selalu patuhi prokes. Walaupun sekarang katanya keadaan sudah mulai membaik, tapi kita harus tetap cuci tangan, pakai masker, jaga jarak ya adik-adik ya. Jangan lupa minggu depan ibadah. Sampai ketemu minggu depan. Ingat ya, harus tetap ibadah sekolah minggu. Bye-bye. Nah adik-adik, kita akan mempersembahkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Adik-adik bisa memberikan persembahan melalui amplop persembahan yang bisa dititipkan oleh orang tua kalian dan diberikan ke gereja, atau melalui scan QR code yang ada di sebelah Kak Kristina, dan kalian bisa mempersembahkan melalui uang elektronik. Kita akan membawa persembahan kita dengan lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita akan sama-sama membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami memberikan ucapan syukur kami melalui persembahan yang kami berikan pada hari ini. Berkati dan pimpin orang-orang yang mengelolanya, agar membawa berkat dan demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan sama-sama mengakui iman percaya kita dengan lagu Aku Percaya dengan sikap sempurna. Yuk kita nyanyikan bersama. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota,
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan.